Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara pendengar, para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Pahala Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tema jangan menjadi orang miskin di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan karunia rezeki kepada makhluknya amatlah beragam. Ada yang diberikan rezeki yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan berkecukupan. Bahkan juga ada yang diberikan serba kekurangan. Ini sesuai dengan sunnatullah yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah telah memberikan karunia berlebih terhadap sebagian kalian atas sebagian yang lainnya dalam masalah rezeki. Dalam ayat lain juga disebutkan inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhan kalian telah membentangkan, membeberkan rezekinya kepada orang-orang yang dikehendaki dan menyempitkan kepada orang-orang yang dikehendaki pula. Namun sejauh ini apakah kita tahu apa sebenarnya hakikat daripada rezeki? Dalam kitab Jauharatut Tauhid, Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani menyebutkan satu bait syair yang mengungkap tentang sebenarnya apa yang disebut dengan ar-rizq. Ma huwa ar-rizqi? Ar-rizqu 'indal qaumi ma bihin tufi. Wa qila bal ma mulik wa mattubi. Menurut kaum, di sini yang dimaksud kaum adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang disebut dengan rezeki adalah ma bihin tufi', sesuatu yang sudah bermanfaat untuk kita. Menurut Syekh Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, beliau juga menyebutkan ar-rizqu indal qaumi ma yuntafa'u bih. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disebut dengan rezeki adalah sesuatu yang kita miliki namun yang sudah kita manfaatkan atau bermanfaat bagi kita. Apa yang kita miliki belum dikatakan sebagai rezeki selama yang kita miliki itu belum bisa memberikan kemanfaatan kepada kita. Contoh konkretnya, kita memiliki harta yang banyak yang ditaruh di bank, mungkin kita memiliki sepeda motor baru atau mobil yang baru. Tapi selama uang itu belum kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kita, maka uang yang kita simpan di bank itu belum dikatakan sebagai rezeki. Itu hanyalah harta benda yang kita miliki, belum namanya rezeki yang kita miliki. Mobil selama belum kita naiki, maka mobil itu adalah harta benda kita, tapi belum menjadi rezeki kita. Jadi yang namanya rezeki adalah apapun yang kita miliki yang manfaatnya kembali kepada kita, itu baru disebut dengan ar-rizqi. Oleh karena itu, mari kita renungi bersama yang namanya harta benda, haramuhu azab wa halaluhu hisab. Jika itu dari perkara yang haram, maka muaranya adalah azab Allah yang akan menanti. Jika harta benda yang kita miliki itu adalah halal, maka muaranya adalah hisab. Kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis disebutkan besok di hari kiamat
Seseorang akan ditanya, termasuk min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya dia akan ditanya dari mana dia menghasilkan harta tersebut dan kemana akan dia nafkahkan harta tersebut. Min aina iktasabah, dari mana harta itu akan dipertanyakan oleh Allah. Kemana engkau belanjakan harta itu juga menjadi pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saudaraku, harta yang kita miliki bisa jadi sebagai rezeki duniawi kalau kita manfaatkan harta itu untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawiyah. Harta yang kita miliki bisa juga menjadi rezeki yang ukhrawi jika kita manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akhirat. Sungguh kita telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau bersumpah, fawallahi mal faqru akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasu kama tanafasuha fatuhlikahum kama ahlakathum. Demi Allah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih muttafaqan alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sungguh demi Allah, tidak kefakiran, tidak kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian. Akan tetapi justru saya khawatir jika dunia telah dibeber, jika dunia telah dimudahkan kepada kalian semua, sebagaimana dimudahkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba dalam urusan dunia sehingga melalaikan akhirat, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga berlomba-lomba dalam urusan dunia. Fatuhlikahum, dan justru dunia itu, fatuhlikakum, dan justru dunia yang melalaikan akhirat itu akan menghancurkan kalian sebagaimana dunia itu juga menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Hadis sahih. Ini adalah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditakutkan Rasulullah kepada umatnya, bukan mereka yang kaya, bukan tentang kefakiran, tapi justru tentang kekayaan. Oleh karena itu, mari kita ubah harta benda yang kita miliki menjadi rezeki yang sifatnya ukhrawi. Karena itu adalah investasi berharga bagi kita, kelak yang benar-benar bisa bermanfaat bagi kita dalam kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memperingatkan dalam kitab suci Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nafkahkanlah sebagian daripada rezeki-rezeki kalian min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah satu di antara kalian. Kalau sudah demikian, fayaqul rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, laula akhartani, seandainya engkau kembalikan aku, ila ajalin qarib, sebentar saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku akan bersedekah dan aku menjadi bagian daripada orang-orang yang saleh. Ini adalah gambaran betapa menyesalnya orang yang sudah di akhirat, yang membiarkan hartanya hanya menjadi harta yang bersifat duniawi, yang hanya menjadi hak para ahli waris ketika ditinggal pergi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, sekali lagi kita bisa manfaatkan harta benda kita, kita rubah menjadi rezeki ukhrawi, sesuatu yang bermanfaat bagi kita kelak di akhirat nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula orang-orang yang kebetulan di dunia dikasih, diuji oleh Allah dengan kemiskinan atau kefakiran. Jika di dunia sudah miskin, jangan sampai di akhirat menjadi orang yang miskin.
orang yang dikatakan dan dijanjikan oleh Rasulullah bahwa orang-orang miskin akan masuk surga terlebih dahulu sebelum orang-orang kaya adalah orang miskin, orang fakir. Fal madhul waqi' 'ala al-fakri kitaban wa sunnatan al-muradu bihi al-faqrul maqrunu bis sabri war ridha wa husnul adab ma'allah. Jadi yang disebutkan orang-orang miskin yang akan masuk surga terlebih dahulu sebelum orang kaya adalah orang fakir, orang miskin yang kemiskinan dan kefakiran itu dibarengi dengan kesabaran, ridha terhadap qada dan qadar Allah, serta memiliki adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang miskin yang selalu mengeluh, wal i'tirad 'alal qada'i wal qadar, bahkan menentang qada dan qadar kepada Allah, qada dan qadarnya Allah. Fa huwa minal bala'il azim. Kalau orang miskin yang seperti itu termasuk orang yang mendapatkan bala yang besar, al muaddi ilal azabil muqim, yang akan mengantarkan dia pada siksa yang kekal abadi. Demikian Imam Abdullah Al-Haddad memperingatkan dalam kitabnya An-Nafais Al-Ulwiyah fil Masail As-Sufiyah. Oleh karena itu, betapa sangat naif jika ada orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah miskin di dunia, kemudian dia tidak prihatin dan membiarkan kemiskinan itu berlarut-larut, bahkan kemiskinan itu sampai dibawa menuju akhirat. Sekali lagi, marilah kita bergerak, marilah kita bangkit, merubah segala yang kita miliki di dunia ini semata-mata untuk investasi simpanan di akhirat, agar di akhirat nanti kita tidak menjadi orang yang miskin. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan berusaha untuk beramal sebagai investasi, sebagai tabungan kelak setelah kematian. Itu baru kita dikatakan sebagai orang yang cerdas. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat, dan sekali lagi mudah-mudahan tidak miskin di akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.